Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen proyek. Berikut nama-nama yang terlibat dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada Devisi Mamora, yang kedua ada Eksis Alfirasari, yang ketiga ada Elika Jumarnis, yang keempat ada Iren Trisha Faradila, yang kelima ada Olivia Ozdisa, yang keenam ada Putri Agustina Wolansari, dan yang ketujuh ada Sandy Putri Wijaya. Adapun pembahasan materi mengenai manajemen proyek. Yang pertama ada pengertian dari manajemen proyek, yang kedua ada tujuan dari manajemen proyek, yang ketiga ada elemen-elemen dari manajemen proyek, yang keempat ada ruang lingkup, yang kelima ada tahapan-tahapan manajemen proyek, yang keenam ada sasaran manajemen proyek, yang ketujuh ada perhitungan waktu proyek, yang kedelapan contoh penerapan manajemen proyek, dan yang terakhir kesembilan fase dan sifat dari manajemen proyek. Perkenalkan, nama saya Devi Simamora. Di sini saya akan membahas tentang pengertian manajemen proyek. Manajemen proyek adalah usaha pengerjaan suatu proyek yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu dengan tujuan tercapainya proyek tersebut secara efisien dan efektif. Usaha pengerjaannya meliputi yang pertama, proses planning atau perencanaan, yang kedua, organizing atau pengaturan, dan yang ketiga, controlling atau pengendalian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rintrisya Faradila. Di sini saya akan menyampaikan tujuan dan elemen dari manajemen proyek. Tujuan manajemen proyek itu terdiri dari 4. Yang pertama, menyelesaikan tepat waktu. Menentukan suatu kegiatan kapan harus dimulai dan kapan harus diselesaikan. Yang kedua, menjaga anggaran. Menentukan jumlah anggaran seminimal mungkin, tetapi masih dapat menunjang tercapainya kriteria proyek yang sudah ditentukan di awal. Yang ketiga, menjaga kualitas. Membuat standar kualitas dari suatu proyek sehingga tidak bisa dikerjakan secara sembarangan. Dan yang terakhir, melancarkan proyek. Membantu pengerjaan proyek supaya selesai dengan lancar sesuai dengan rencana di awal. Dan elemen-elemen dari manajemen proyek itu terdiri dari 3. Yang pertama, anggota tim proyek. Terdiri dari individu-individu dari berbagai departemen dalam organisasi atau konsultan di luar organisasi, berdasarkan kemampuan, keahlian, dan pengalaman khusus. Yang kedua, perencanaan proyek. Dan yang ketiga, pengendalian proyek. Memastikan bahwa seluruh aktivitas dilakukan sesuai dengan urutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Agustina Wolansari. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek itu terdiri dari 4. Yang pertama itu penentuan waktu dimulainya sebuah proyek. Yang kedua itu pembuatan perencanaan lingkup dari proyek yang akan dikerjakannya. Yang ketiga itu penjabaran dari ruang lingkup proyek. Yang keempat itu pengecekan proyek dan mengendalikan atas perubahan yang bisa saja terjadi pada saat proyek itu dimulai. Sekian penjelasan dari ruang lingkup proyek. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eksis Alfirasari. Di sini saya akan menyebutkan tahapan-tahapan proyek. Yang pertama ada project initiation fase, yaitu tahap inisiasi proyek. Yang kedua ada project planning fase, yaitu tahap perencanaan proyek. Yang ketiga ada project execution fase, yaitu tahap pelaksanaan proyek. Yang keempat ada project monitoring and control fase, yaitu tahap pemantauan dan pengendalian proyek. Yang kelima ada project closure fase, yaitu tahap penutupan proyek. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sandy Putri akan menjelaskan tentang sasaran manajemen proyek. Sasaran manajemen proyek terdapat 4, yaitu yang pertama, menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan, sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Kedua, meningkatkan nama baik pelaksana proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek.
Hal ini meliputi ketersediaan keadaan prasarana dan sarana dan keselamatan kerja. Keempat, menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Sekian, terima kasih. Nama saya Olivia Ostisa. Saya akan menjelaskan perhitungan waktu proyek. Yang pertama adalah Earliest Activity Start Time, yaitu ES, menunjukkan saat paling awal suatu kegiatan dimulai. Yang kedua adalah Earliest Activity Finish Time, EF, menunjukkan saat paling awal selesainya suatu kegiatan. Yang ketiga adalah Last Activity Start Time, yaitu LS, menunjukkan saat paling lambat suatu kegiatan dimulai. Yang keempat adalah Last Activity Finish Time, LF, menunjukkan saat paling lambat suatu kegiatan harus sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alika Jumarni. Saya akan mempresentasikan contoh penerapan manajemen proyek. Contoh penerapan manajemen proyek ada 4. Yang pertama, proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah proyek yang berhubungan dengan sarana pembangunan publik. Contohnya adalah pembangunan gedung, pembangunan jembatan, pembangunan jalan raya, dan jalan tol. Yang kedua adalah proyek penelitian. Proyek penelitian adalah suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Hasil dari penelitian tersebut akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari suatu barang atau jasa. Yang ketiga adalah proyek padat modal. Proyek padat modal adalah suatu proyek yang diproduksi besar dengan bantuan mekanik atau robot. Proyek ini disebut padat karena pada dasarnya eksekusinya membutuhkan modal yang cukup banyak. Banyaknya modal yang dilakukan membuatnya hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar. Yang keempat ada proyek manufaktur. Proyek manufaktur adalah proyek yang melakukan rancangan untuk memproduksi suatu proyek secara menyeluruh. Selanjutnya ada fase manajemen proyek. Fase manajemen proyek ada 3. Yang pertama, perencanaan. Fase ini mencakup penentuan sasaran, pendefinisian proyek, dan pengorganisasian tim. Yang kedua ada penjadwalan. Fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk aktivitas khusus dan menghubungkan setiap aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Yang ketiga ada pengendalian. Perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Selanjutnya ada sifat manajemen proyek. Sifat manajemen proyek yang pertama ada sasaran unik, yang kedua berlangsung secara sementara, yang ketiga membutuhkan sumber daya dari berbagai bidang, berasal dari dalam maupun luar organisasi. Yang keempat mempunyai sponsor utama atau pelanggan, dikarenakan hal ini menjadi penentu sasaran proyek dan menjadi penentu finansial. Yang kelima mengandung ketidakpastian. Lingkungan proyek bisa berubah selagi proyek berlangsung. Proyek harus merespon perubahan tersebut dikarenakan perubahan terjadi pada waktu penetapan sasaran proyek. Pihak yang menetapkan sasaran belum secara jelas memahami strategi sistem informasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh kalian dan semoga ilmu yang kalian dapat bisa berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.